101 102 sekarang. Sekarang 2. Bab syarah yang ke-102 kitab Hikam Ibnu Athaillah yang disarahi oleh Yai Shaleh bin Umar Dahab. La tamudanna yadaka ilal akhdhi minal khala'iq ila antara anal mu'ta fihim maulaka fa idza kunta kadzalik fa khudh ma wafaqakal ilmu. Jangan kamu mengulurkan tangan untuk menerima sesuatu dari pemberian makhluk. Jangan kamu ulurkan tanganmu untuk menerima pemberian makhluk, kecuali engkau merasa, engkau tahu bahwa yang memberimu sebenarnya adalah Tuhanmu. Jika engkau telah demikian, maka ambillah apa yang sesuai dengan kebutuhanmu. Ini terjemah hikmah yang ke-102. Maksudnya, jangan kita menerima pemberian makhluk berupa apapun, baik harta, benda, atau pemberian-pemberian yang lainnya, kecuali engkau telah memenuhi persyaratan.
Apa persyaratan untuk menerima? Menerima aja pakai persyaratan. Ngasih yang punya persyaratan. Kita itu enggak asal ngasih terima kan. Ada yang harus kita jelaskan kedudukannya ketika kita memberi atau menerima. Terus apa persyaratannya? Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menerima sesuatu. Yang pertama, engkau berkeyakinan bahwa Zat yang memberimu adalah Allah. Jangan meyakini yang memberimu adalah makhluk. Akan tetapi makhluk hanyalah menjadi sebab ditampakkannya pemberian Allah. Kalau ukurannya mata, ya yang kamu lihat itu kamu anggap yang ngasih, dia yang nganterin. Ya, kalau pakai mata. Tapi disinilah fungsinya akal. Akal itu alat untuk menjangkau, memahami sesuatu. Kalau kamu gak bisa menjangkau pemahaman ini, maka ini menjadi sebab jauhnya kamu dari Allah. Tambah kamu dikasih, tambah jauh dari Allah. Tambah kamu menerima, tambah jauh dari Allah. Kenapa? Karena kamu menganggap pemberinya bukan Allah. Pemberinya si fulan, pemberinya si anu, pemberinya si anu. Tapi kalau kamu sudah bisa menyadari bahwa ini pemberinya adalah Allah, adapun dia hanya dijadikan Allah sebagai pengantar, dan Allah bisa menjadikan ribuan pengantar selain dia. Gak hanya dia yang bisa nganterin, bisa si anu, bisa si anu. Bisa aja kamu habis sholat bawa sajadah, tahu alhamdulillah, makasih ya Allah, untuk lagi bisa. Cuman ya susah kalau kelas-kelas kamu mah. Jadi Allah bisa menjadikan sabab yang bermacam-macam. Jangan kamu kira sababnya pasti itu aja. Ini kalau nggak ada dia, nggak bisa. Kata siapa? Kalau nggak ada
dia nggak bisa ya. Nanti itu berkembang kepada semua hal. Kamu kenyang, kamu bisa nafas, bisa hidup, bisa kerja, bisa kembalikan satu-satu kepada Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah. Itu yang membuat kamu mendekat kepada Allah. Yang menjauhkan kita dari Allah selama ini apa? Apa? Hukum adat. Terlibatnya kamu dengan hukum adat dan kamu menganggap kenyang dari Allah, kenyang dari makan, sehat dari obat, itu membuat kamu jauh dari Allah. Asal lapar makan, lapar makan, lapar, asal makan ya kenyang. Nah Allah nggak terhitung kalau begitu. Nah yang begitu sedikit menjauh, sedikit menjauh, sedikit menjauh. Ketika itu nggak bisa kamu hentikan, maka berarti kamu menjauh dari Allah, menjauh dari memandang rahmatnya Allah, gitu loh, menjauh dari memandang pemberian Allah, karunia Allah. Tapi kalau kamu bisa lepas dari hukum kebiasaan, maksudnya lepas itu hukum kebiasaan hanya sebab akibat, dan Allah bisa menjadikan sebab yang bermacam-macam. Gak hanya itu sebabnya, dan yang menjadikan hasil bukanlah si sebab, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sekarang kan ngertinya kalau ada aksi ada reaksi. Ini yang menimbulkan reaksi siapa nih? Ya karena ada aksi. Kalau gak ada aksi, gak mungkin ada. Maka hal ini yang menyebabkan kamu memastikan bahwa yang menyebabkan saya begini kenapa? Adanya aksi. Hingga tambah hari tambah jauh dari Allah. Nah di sini bicara yang penting aja. Apa? Yang kelihatan kamu dikasih sesuatu, kamu ngasih sesuatu, atau kamu terima ngasih ya begitu. Kalau kamu masih menganggap dari saya, ya kamu jauh dari Allah. Kamu anggap itu punya kamu, itu hak kamu. Itu jadi hak kamu, itu punya kamu hanya dalam pandangan apa? Sare, bukan hakikat. Pandangan hakikat, kita gak punya apa-apa, kita gak ada daya upaya. Maka ketahuilah keyakinan yang seperti ini tidak cukup hanya diketahui saja. Gak cukup nih kamu cuma dengar, oh gitu, gak cukup. Akan tetapi harus disertai kemantapan dalam hati, kekuatan dalam hati. Makanya orang ngaji tauhid itu sebenarnya cepat. Kitabnya paling 10 lembar, 20 lembar hatam. Tapi yang lama apa? Netesnya tauhid ke hati kamu itu yang lama. Kalau cuma ngaji baca sebentar, wujud maknanya ini, kidam maknanya ini, bakok sebentar. Netes gak ke hati kamu. Lah netesnya ini bisa puluhan tahun. Kalau kamu gak serius untuk meneteskan, untuk berusaha, ya gak netes-netes. Apa? Jais mah jais, berantem ya masih berantem maksudnya. Itu loh, gak netes apa-apa di hati. Jais ya jais, ngerti. Begitu gak punya duit, stres. Gimana besok? Jaisnya ngerti, tapi gak netes ke hati. Ngerti jais, begitu sakit pusing, obat itu gak sembuh, ganti ini gak sembuh. Obatnya apa ya?
yang lama itu bagaimana ini kuat di hati kita, gitu loh, mengencang di hati kita, bukan hanya dengar terus bisa langsung praktek. Maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana pengertian ini disertai dengan kemantapan hati bahwa yang memberi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus paham maknanya wahdaniyah, paham maknanya keesaan, wahdaniyah fidzat, wahdaniyah fisifat, wahdaniyah bil af'al, bahwa af'al itu ya esa hanya Allah, yang lain itu maf'ul gitu. Loh saya kan gerak nih, diam terserah saya. Walaupun kamu bisa punya pekerjaan, tapi hakikatnya kita itu maf'ul, diciptakan oleh Allah. Perbuatan saya gerak diciptakan Allah, diam saya diciptakan Allah, ngasih itu ya Allah yang menjalankan tangannya. Bukan, oh ini kan saya memang orang baik. Gak ada kamu baik, gak ada. Manusia itu gak ada yang asalnya baik, gak ada. Asalnya bodoh, pelit, kikir asalnya. Tapi Allah ngasih ilmu, Allah ngasih paham, Allah luaskan hatinya, Allah buka pemahaman, hingga dia jadi orang baik, jadi orang gitu loh. Kalau kita nggak sampai paham hakikat ini, ya kamu nggak akan mampu makna-makna ini. Maka jika engkau telah memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan itu, maka kamu boleh menerima sesuatu, boleh menerima pemberian dari yang lain. Kalau belum punya persyaratan-persyaratan itu, maka jangan sampai kita menerima pemberian. Artinya, kalau kita menerima pemberian akan jadi rusak apa yang di hati kita. Yang kedua, apa syaratnya? Bahwa setelah engkau meyakini, mengimani bahwa yang memberi itu hanya Allah, maka ambillah apa yang sudah jelas engkau butuhkan secara syariat maupun secara hakikat. Maka syarat yang kedua ini apa? Bahwa engkau meyakini bahwa setelah engkau meyakini yang memberimu itu Allah, maka syarat yang kedua, ambillah sesuatu itu sesuai dengan haknya syariat. Syariat membolehkan nggak saya mengambilnya, gitu loh. Kan yang namanya uang itu ada yang halal, ada yang subhan, ada yang. Nah kalau syariat mengatakan, oh itu hartanya halal, ambil. Jadi setelah iktikadnya benar, iktikadnya lurus bahwa pemberi ini hanya Allah, terus ke syariat. Syariatnya boleh nggak saya ambil, gitu loh. Oh syariatnya membolehkan, kenapa kamu butuh? Oh kamu lagi ada kepentingan, ada keperluan, ambil. Oh syariatnya membolehkan, ini barangnya halal, ini barangnya baik, ambil. Maka ketika dua itu terpenuhi, makna hakikatnya kamu nemu, syariatnya terpenuhi, maka kamu bisa menerima dengan baik sesuatu dari yang lain. Dengan cara mengambil bagian hanya dari orang mukallaf. Maksudnya apa? Hanya dari orang mukallaf itu maknanya dari orang yang telah dewasa, tidak menerima pemberian dari anak kecil, walaupun jual beli. Gitu loh. Kenapa? Karena anak kecil belum bisa memberi. Anak kecil hanya bisa diberi. Anak kecil itu belum bisa transaksi, gitu maksudnya.
nggak ada transaksi dari anak kecil, nggak ada. Makanya dalam hukum syariat ada yang mengatakan anak kecil nggak boleh jual beli. Kalau orang tua kok nyuruh anaknya beli sesuatu yang masih kecil, ada yang menganggapnya nggak sah jual belinya. Anak kecil berangkat ke sekolah, kasih uang jajan, ada yang menganggap nggak sah jual belinya. Tapi bagi yang nggak ketat, jual beli yang nggak boleh untuk anak kecil yang bagaimana? Yang nilainya memungkinkan dia untuk ditipu. Kalau hanya belanja uangnya gopek, dia tahu Pak beli kembaliannya 300 ya, pinter berarti, nggak ketipu dia. Gitu. Kalau dikasih uang 1 juta, bingung dia, itu kembaliannya berapa? Nah itu yang nggak boleh gitu loh, karena memungkinkan dia untuk tertipu, maka nggak sah transaksinya. Jadi kamu nggak boleh mengambil kecuali dari orang mukallaf yang sudah dewasa. Terus yang asal usulnya tidak subhan, saya ngomong kemarin tuh, asal usulnya ini bukan barang subhan. Kamu nemu uang di jalan, kamu ambil, mau nggak? Kasih, makasih. Lu lapar berarti tuh begitu, nggak nanya, lu uang apa? Cuma aja, cerewet. Nah itu yang begitu berarti apa? Rakus, lapar. Kalau orang yang hati-hati, ya ini dari mana? Saya nemu di jalan. Oh, kasih yang lain aja deh, jangan saya. Cuma cepat kayaknya saya. Yang berat begitunya itu maksudnya. Jadi setelah kamu tahu ini bukan dari anak kecil, dari orang mukallaf. Kalau dari orang mukallaf itu maknanya yang sudah dewasa, mau itu orang Islam atau bukan. Kalau dia kerjanya halal, ngasih kamu ya gak ada masalah. Jangan terus orang kafir gak boleh diterima. Boleh diterima. Yang gak boleh terima sih ada boleh, yang gak boleh kata siapa. Kalau ada yang gak mau, alihkan ke yang lain sini. Orang kafir juga kalau dia hartanya halal, maka dia boleh kita terima. Terus perkaranya gak subhan, jelas-jelas halalnya. Kamu tahu dia kerjanya di mana, kamu tahu dia hasil dari mana, kamu tahu tujuannya apa. Oh ini uangnya halal, kerjanya baik, tapi kalau ngasih besok milih saya ya. Ini berat saya mau terima agak ya. Tapi gopek, mau diterima gimana? Gak diterima resiko. Resikonya apa? Saya harus nyoblos. Nah kalau saya terima tapi saya nggak nyoblos, terus bajingan double kamu udah diterima, iya bohong, nggak jelas. Bahaya begitu. Terus untuk tujuan menolong, tujuannya menerima itu untuk nolongin yang lain, nolongin diri, nolongin anaknya, keluarganya, buat anak ini, buat keluarga, nafkah yang wajib. Kamu tahu kamu punya kepentingan, kok ada yang ngasih, alhamdulillah. Lah kalau ada yang ngasih banyak, bagaimana? Walaupun yang ngasih 1 juta orang, yang penting kamu ini jangan dibegini pinggir jalan. Kalau begini pinggir jalan repot nih. Kenapa? Orang yang minta itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhan sudah selesai, ya sudah selesai. Kalau kamu kok masih minta lagi untuk mengumpul kekayaan, haram jadinya. Jadi kamu boleh minta untuk memenuhi kebutuhan kamu. Saya nggak ada duit nih buat anak berobat, buat anak. Kamu ada nggak? Izin dong, atau minta dong, boleh. Kasih selesai kebutuhan kamu ya sudah. Jangan minta dong sini.
semua diminta selesai anak berobat, sisanya banyak lumayan. Nah, itu namanya proyek begitu. Kalau kamu tahu kepentingannya, maka yang kita ambil hanya yang memenuhi kebutuhan kita. Kasih anak, kasih bini sesuai dengan apa yang diperintahkan syariat. Terus walaupun demikian, kamu tahu itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi jangan terlalu berlebihan dalam hal memberi nafkah. Iya, ini untuk nafkah, untuk ngasih kewajiban kamu kepada anak, bini. Tapi kan saya butuhnya sehari anak saya 1 juta, Pak. Lu mah bukan ngasih anak sehari 1 juta, Pak. Haram hukumnya. Kenapa? Berlebihan sampai anak itu gak jelas pemakaiannya haram, atau dikerep. Butuhnya berapa? Ini Pak, permen 1. Ya haram juga. Jadi ngasih anak, ngasih bini itu secukupnya, secukup kebutuhannya. Kebutuhannya cukup dan tidak berlebihan ya haram, sampai kurang ya haram. Makanya ada seorang istri nanya sama Nabi, ya Rasulullah, suami saya itu pelit, kalau ngasih saya uang, boleh gak ya Rasul saya ambil duitnya di kantong? Nah, kata Nabi apa? Boleh, asal sesuai jatah kamu. Sampai dicolong aja boleh uang kamu gitu loh. Kayak kalau nanti uang kamu sering hilang, jangan kira tuyul, jangan ya, udah hilang lagi tuyulnya mana? Harus tahu. Yang kasih tahu siapa? Saya kasih tahu istri kamu suruh nyolong gitu, colong uangnya biar. Jadi berlebihannya enggak, sampai kekurangan juga enggak. Untuk apa ngasih kepada istri anak? Ya untuk nafkah yang wajib, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, yang wajar-wajar aja. Kalau lagi butuh duit nih, mau beli rumah di mana? Sono, Pondok Indah, Pondok Indah, mikir rumah. Situ sebelah waduk situ loh, yang dekat-dekat Luar Batang, dekatnya Makam Wali gitu, murah meriah gitu. Waduh, Kelapa Gading aja tuh, kalau nggak Pondok Indah. Terus jangan mengambil sesuatu sebelum engkau membutuhkannya. Jangan mengambil lebih dari apa yang engkau butuhkan. Jangan mengambil dari orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ini juga perlu diperhatiin. Jangan mengambil sesuatu sebelum engkau membutuhkannya. Maknanya engkau tidak tahu kebutuhannya, tapi engkau tumpuk-tumpuk harta itu gitu loh. Yang ada apa? Kamu mau diajak menjadi orang yang warok, menjadi orang yang zuhud, jadi orang yang walaupun ada harta halal, tapi nggak mengambil banyak sesuai kebutuhan. Butuhnya berapa? Segitu saja. Ini ada lagi, sudah cukup. Orang ngomong dirinya cukup tentang harta kayaknya susah zaman sekarang. Berapa sih cukupnya harta sekarang? Saya mah nggak ada cukupnya, kayaknya beda. Cukup itu ukurannya apa? Terpenuhi kebutuhan kamu. Pakaian udah, makanan udah, minuman udah, rumah sudah, anak sekolah udah, jajan itu terpenuhi.
tidak sampai berlebihan dari yang sudah bisa dipakai untuk memenuhi. Nah, kalau ada lebih dari apa yang sudah kita dapat, diapain, Bib? Ya kalau kamu mau, sedekahkan ke yang lain yang membutuhkan. Kalau enggak, ya biarkan sampai nanti kamu punya kebutuhan yang diambil dari situ, bukan untuk menumpuk-numpuk sampai banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat, itu sholat, ingat di rumahnya masih ada harta yang tersimpan. Maka Nabi buru-buru menyelesaikan sholat, selesai salam langsung pulang ke rumah. Sahabat bingung, tumben banget ya Nabi sholatnya buru-buru amat. Begitu balik ditanya, ya Rasulullah, ada apa kok sholat tumben buru-buru? Saya waktu sholat ingat di rumah saya masih ada duit, terus jadi saya buru-buru langsung saya keluarin. Ini Nabi sholatnya buru-buru pengen selesai gara-gara di rumah masih ada duit. Nah kalau kamu begitu di rumah ada duit, tenang, bismillahirrahmanirrahim. Begitu di rumah gak ada duit, sudah ini beda. Itu pikirannya Nabi sama pikiran kamu beda. Pikirannya Nabi apa? Kalau saya mati, di rumah saya masih ada harta, ini akan dihisab, akan ditanya, kamu kan nggak mikir begitu. Kalau kamu pikirnya di rumah masih ada harta, kalau anak teriak tenang, bini teriak tenang, itu doang pikirannya, nggak pikiran akhirat. Ini beda pikiran kita sama pikirannya mereka, para orang-orang soleh, para wali-walinya Allah begitu. Nah kalau kamu minta, maka kamu jangan mengambil lebih dari yang kamu butuhkan. Kamu butuh buat apa nih? Listrik, berapa listrik? Cepet, sudah cari duit cepetnya. Udah cepet, sudah selesai. Jangan sini cepet, sana cepet. Itu mah buat setahun sekali lihat isi listriknya. Bukan diratain begitu, bukan. Jadi jangan sampai mengambil sesuatu yang melebihi kebutuhan kamu gitu. Mau dikasih uang nih, ada uang cepet nih, nanti butuh berapa? Oh saya butuhnya cuma 10.000, tapi 10.000 aja. Kalau kamu suruh menghitung nominalnya, berapa yang kamu butuhkan dalam sehari? Oh sekian. Ini kebutuhan. Kenapa? Karena sesuai dengan syariatnya membolehkan. Kamu butuh juga boleh minta, kamu butuh boleh menerima, tapi sesuai dengan yang dibutuhkan, bukan untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Terus jangan mengambil dari orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kalau ada orang ngasih, lihat juga orangnya. Ini orangnya gimana nih? Oh orangnya kalau sudah ngasih udah selesai, ya ambil. Tapi ini orang tipenya nih bakal ntar kalau saya dikasih, nyoblos siapa lu kemarin? Kurang ajar lu kan nyoblos saya, dilungkit-lungkit, ini udah saya kasih duit, gak nyoblos saya. Nah coba gak rame kamu nanti. Kamu dikasih uang diungkit-ungkit, udah gua bantu anak lu sakit, ini lu sakit, gua yang ngasih, sekarang lu bantu gua dong. Ya begini-begini nih. Kamu harus hati-hati menerima pemberian, tidak dari sembarangan orang. Kenapa? Kamu yang akan rugi. Ngasihnya gak seberapa, mungkinnya bertahun-tahun gak habis-habis. Kalau bisa mau gua pulangin, gua gak jadi. Ya biar lu gak mungkin.
Mungkin itu kan menghabiskan pahalanya dia. Nah, bagi dia rugi ngasih sesuatu kemudian diungkit, oh itu rugi. Tapi bagi kita yang terima lebih rugi. Apa suara kamu nyampe kemana-mana? Oh iya Masya Allah, kalian ngasihnya berapa, suaranya kemana-mana. Ini akan nanti membuat hati kamu jadi goncang, hati kamu jadi goyah. Maka kalau kamu bisa mengamati orang-orang yang ngasih kamu, maka pilih dari orang-orang yang ikhlas, yang benar, yang gak mungkin. Artinya mungkin itu apa? Si pemberi dan yang ngasih harus sama-sama benar-benar ahli tauhid. Hanya ada wali sama wali, ngasih sama nerima. Ini jawabannya antik. Wali sama wali ngasih duit. Yang satu ngomong, gak berani ngomong ini dari saya. Gak ada wali ngomong begitu, gak ada. Wali kalau ngasih orang-orang yang ahli tauhid, kalau ngasih bukan ini dari saya, ini hanya kamu. Yang terima udah tahu. Ini bukan dari kamu, bukan, ini hanya kamu. Yang terima juga sama-sama tahu, iya juga bukan dari kamu, saya tahu. Yang ngasih juga ini gak dari saya, gitu loh. Nah itu yang begitu itu yang gak bakalan mungkin gak bakalan. Gak mungkin ada orang nganterin amanat, mungkin gak mungkin. Wong bukan dia yang ngasih, lu kan nganterin doang. Ngapain lu ungkit-ungkit? Kalau dia menganggap itu dari dia, nah pasti diungkit. Makanya komunikasi antara orang ahli tauhid dengan ahli tauhid itu nggak ada yang pernah kecewa, nggak pernah saling ungkit-ungkitan, tuntutan, nggak pernah. Karena keduanya tahu, yang satu tahu ini saya diperintah nganterin, yang satu tahu saya dianterin. Dua-duanya sama-sama bukan yang punya. Saya nganterinnya ini perintah Allah, saya terima juga perintah Allah. Kok perintah Allah? Untuk memenuhi kebutuhan saya, keluarga saya, anak bini saya. Maka kata Allah apa? Allah berfirman apa dalam Quran? Wa kullu dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan semua yang melata di muka bumi ini hanya Allah yang membagi rezeki. Allah yang nganterin, Allah yang ngasih. Yang nganterin siapa? Bisa kamu, bisa Fulan, bisa Fulan. Ini Allah yang menjadikan rezekinya. Terus dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Sholatlah, suruh anakmu sholat, suruh keluargamu sholat, dan jangan mikir rezekinya. Jangan kamu pikir rezekinya anak bini itu dari kamu, enggak. Kamu anak bini kamu rezekinya dari saya, kata Allah. Jadi jangan kamu anggap saya sibuk nih ngurusin anak bini, jadi nggak sempat ngaji, nggak sempat nggak baca ayat itu, nggak baca ayat yang mengatakan bahwa anak bini kamu itu dijamin oleh Allah. Bukan dari kamu yang nyari ke sono kemari usaha. Makanya kalau kamu keluar rumah, niatnya jangan nyari duit. Lah nyari itu punya siapa yang hilang? Emang duit lu hilang nyari duit? Keluar rumah niatnya mau mendatangi rezeki saya dari Allah hari ini. Kok dapatnya cuma ceban? Memang jatahnya ceban ya Allah. Kamu kalau ngotot gak terima saya mau lembur, tetepan aja ceban, gak nambah lagi ya. Udah ngabisin waktu, nyampe-nyampein dapatnya segitu. Kok dapatnya cepet? Alhamdulillah ini yang Allah jatahkan hari ini. Bukan udah keringetan capek segini doang dapatnya. Ini menjauh kamu dari Allah kan? Kamu
Kamu punya warung, warungnya gak laku-laku seharian, dengan doanya, ya Allah bu ya ada yang laku, dagangannya ya Allah, gak boleh doa begitu. Doanya gimana? Doanya gimana? Ya Allah, jadikan rezeki yang halal hari ini ya Allah. Dari mana? Mau dari orang, mau dari dagangan, mau dari mana, terserah Allah. Jangan kamu batasin, ya Allah, dagangan saya kok gak laku-laku, ya Allah, kapan lakunya? Allah kasih rezeki kamu gak dari situ aja, dari banyak jalan. Makanya ini mengingatkan kita tentang bagaimana dengan akidah ini, dengan keyakinan ini kita bisa mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hati kita terikat kepada Allah, sadar butuhnya kita tiap waktu kepada Allah, sadar bergantungnya kita kepada Allah, hingga kita gak pernah melirik menggantungkan diri atau mengharapkan pemberian orang lain. Mudah-mudahan akidah ini kita bawa sampai hari kematian kita, sama di dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi.